step berikutnya kita akan membaca data analog input dan mengaktifkan data analog output di halaman kedua di HMI. Baik, pertama-tama kita komunikasikan dulu analog input dan analog outputnya, atau wiringnya kita buat dulu, kita ke PLC dulu. Ini dia, menggunakan input dan output analog. Oke, input analog. Nah, input analog ada dua di sini dengan channel 90, satunya adalah channel 91. Untuk output analognya, channelnya adalah 190. Kita akan menggunakan potensio berkapasitas 10 kilo untuk digunakan men-trigger analog input. Pertama-tama, kita akan gunakan input channel 90. Analog input kita masukkan ke minus 10 volt. Jadi kerja analog input PLC ini ada dua tipe, ada 5 volt, ada 10 volt. Kita gunakan yang 10 volt. Setelah itu Vin 0 kita masukkan ke out dari potensio. Nah, sudah. Dan kanan kiri potensio plus minusnya masukkan ke 10 volt dan 10 volt dan minus 10 volt. Kita ambilkan kabelnya. Nah, kita masukkan min atau sisi kanan dari potensio, masukkan ke min 10 volt. Nah, plusnya kita masukkan plus 10 volt. Selesai. Nah, step yang kedua, kita akan menggunakan analog output PLC yang sebelah sini, dan kita akan tampilkan tegangannya yang muncul di sebelah sini. Nah, pertama-tama kita sambungkan dulu analog outputnya. Oke, yang pertama adalah common-nya ini, common PLC ini masuk ke minus. Oke, kabel transfernya kita cabut dulu. Biarkan analog inputnya ya, seperti ini tadi. Kita munculkan analog outputnya, masuk ke min voltage, AVO voltmeter atau voltmeter ya, ke min. Oke, Vout nya kita masukkan ke plus. Vout analog ini masukkan ke plus voltmeter. Nah, sudah. Kita punya analog sekarang kita punya analog input yang akan ditransfer ke PLC. Nah, kita punya analog output. Nah, kita coba analog input ini men-trigger analog outputnya di dalam PLC. Nah, kita nyalakan dulu. Nah, seperti ini muncul 0 volt ya. Bisa Anda lihat sebelah sana. Dia muncul 0 volt. Oke. Sekarang kita menuju ke komputer, Nah, kita akan membuat tampilan kedua. Cara membuat tampilan kedua atau halaman kedua adalah kita masuk ke tool, view. Terus habis itu kita buat baru, open new window. Kita ambil dari sini aja, new base window. Windows 11 ya. Kita tulis halaman 2 juga boleh. Halaman 2. Oke. Halaman 2 atau base window 11. Oke. Nah. Oke, di sini ada halaman pertama. Terus kita open window halaman kedua. Nah, ini dia halaman kedua. Halaman pertama, halaman kedua. Nah, tahap berikutnya kita ingin membaca data analog PLC. Untuk menuju ke halaman kedua, maka kita buat dulu tombolnya untuk menuju ke halaman kedua, yaitu ke objek. Setelah objek ke function key, klik function key, menuju ke halaman 2, Windows nomor 2. Kalau sudah oke, kita letakkan di samping kanan, terserah ya. Supaya bentuknya menuju ke halaman 2, maka kita bisa klik 2 kali. Oke, kita beri nama saja next ya, label.
use label, kita beri tulisan next, lanjut atau lanjut. Oke. Di halaman kedua kita buat function key lagi ke Windows 10, ke halaman utama ini. Terus kita beri label, label kembali. Nah, kita letakkan di sebelah kiri saja. Dia akan untuk kembali ke halaman 10. Sekarang untuk membaca data analog. Cara membaca data analog adalah kita buat instruksinya dulu di CX programmer ya. Oke, ini halaman pertama. Kita buat halaman baru boleh, tetap di halaman ini juga boleh. Ini kan instruksi yang awal tadi. Nah, kita langsung saja buat yang di bawahnya. Kita buat untuk membaca analog input. Oke, ini dimatikan dulu. P underscore on, sama seperti tadi. Terus move ya, move dari analog input, channel analog input ke D10. Kita beri nama aja potensio ya, potensio tadi ya 90 nya. Simpan di D10. Habis itu analog outputnya sama, analog input akan terbaca dari data 0 sampai 6000 D10. Nah, di D10 nya, di analog outputnya kita akan membuat analog untuk mengaktifkan analog output. Oke. P underscore on, P underscore on. Kita coba beri data lain ya. D12, sorry, move D12 ke 190. D12 ini adalah untuk setting output. 90 adalah analog atau voltmeter ya, voltmeter. Oke. Yang pertama adalah channel 90 akan ditampilkan di D10. Yang kedua untuk analog output, D12 untuk ditampilkan di analog outputnya. Kok gak mati kan? Nah, kita coba langsung. Nah, setelah kita transfer saja ke PLC-nya, PLC walk online, yes. Oke, jangan lupa di setting ya. Build ADC-nya di setting. Oke. Analognya kita pakai 010 volt. Untuk outputnya kita coba pakai 010 volt juga. Oke, close settingannya. Setelah itu kita transfer PLC, transfer to PLC. Jangan lupa settingannya dicentang. Setelah setting jangan lupa ya, ingat saya akan kembali restart PLC-nya. Nah, sampai muncul error. Setelah itu nyalakan kembali karena kita mentransfer atau mengganti settingan barusan. Setelah itu di off-kan saja. Kita langsung menuju ke HMI. Kita sesuaikan alamatnya ya. Baik, kita buat tampilan di sini. Analog input kita ke data proses di sini, data ke project, ke home. Kita buat tampilan angka yang berbentuk angka ya. Oke, set word object. Oke, bentar. Kita buat tampilkan angka di sini. Ini numerik, ambil numerik. Perlu diketahui analog input tadi ditransfer ke digital memory 10, maka kita memberi alamatnya adalah digital memory 10 D10. Nah, terus datanya akan ditampilkan dalam bentuk apa formatnya? Nah, seperti ini, D
formatnya ke 16 bit, jumlah desimalnya yaitu ada 4. Terus kalau sudah oke saja. Nah, ini adalah analog input. Kita bisa beri nama analog input. Oke, kita beri nama, taruh di sini. Ini analog input. Analog input. Oke. Nah, step kedua, kita buat analog outputnya. Sama numerik juga. Oke, mana numerik? Home. Ini numerik. Kita letakkan saja di sini. Karena analog outputnya itu adalah D12, maka alamatnya D12. Oke. Kalau sudah oke, letakkan di sini aja. Ini untuk analog output, kita copy saja, letakkan di sini. Analog output. Oke. Output T. Oke, kita tulis di atasnya halaman 2. Halaman 2. Kita perbesar ukurannya. Oke, kita letakkan di sini. Kita sudah punya tampilan analog input dan analog output. Nah, perbedaan di analog input ini hanya untuk menampilkan saja. Jadi kita setting dulu tampilannya hanya untuk tampilan saja. Input order tidak bisa, input ordernya enable ya. Jadi oke, kita cek dulu tampilannya. Allow inputnya dimatikan ya. Jadi hanya untuk tampilan, jadi nggak bisa memasukkan data. Nah, kalau yang ini analog output, kita allow inputnya diaktifkan. Kalau sudah selesai, kita langsung saja kita transfer ke HMI. Nah, kita masukkan kabel transfernya ke HMI. Kalau sudah, kita transfer ke HMI. Project download ke HMI. Oke, sudah kami download, klik download. Kita masukkan kabel transfernya ke HMI. Kalau sudah, kita transfer ke HMI. Project download ke HMI. Oke, sudah kami download, klik download. Tunggu sampai downloadnya selesai. Oke, downloadnya belum selesai, kita tunggu saja dulu. Hampir 1 menit ya. Oke, finish. Nah, ketika downloadnya selesai, maka akan tampil seperti ini. Ada halaman 1, ada halaman 2, lanjut. Ini halaman 2, ini halaman, oke, kembali, ini halaman 1, halaman 2. Analog input bisa kita aktifkan, coba. Nah,
Anda bisa lihat di sini analog inputnya saya putar potensionya, maka angkanya akan naik dan turun. Nah, dan apabila analog outputnya, jadi ini gak bisa ditekan. Kalau ini analog outputnya kita masukkan, misalkan datanya 6000. Nah, maka kita lihat maka di PLC Omron akan muncul tegangan di alamat outputnya 9,2 volt. Nah, kita coba agak lebih luas ya tampilannya. Kita coba ganti ke 0, enter, maka tegangan analog outputnya adalah 0. Kita masukkan misalkan 3000, dari 3000 ya. Setelah itu enter, maka yang terjadi keluar tegangan 5,6 volt. Nah, begitu cara menggunakan analog input dan analog output di PLC. Kita kalau kembali, kita akan lihat tampilan ini, halaman 2, halaman 1. Nah, di halaman 2 kita bisa melihat analog input dan analog output. Nah, kita bisa ganti. Kalau 6000 muncul berapa tegangannya? 11,5. Oke, begitu cara menggunakan analog input dan analog output di HMI dan PLC Omron CP1A NA20DA. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam semangat untuk belajar kontrol tentang PLC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.